Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Ariedo Braida menjadi salah satu bagian dari kesuksesan AC Milan di masa lalu dan hari ini dia berkomentar tentang kondisi mantan klubnya itu. Braida berbicara tentang kondisi Rossoneri saat ini kepada Radio Rai. Berikut komentar yang disampaikan melalui Pianeta Milan. Saya bukan nabi karena kita semua membuat kesalahan, tetapi saya telah memprediksi musim seperti ini tidak sejalan dengan harapan dan sejarah Milan. Sayangnya semua itu telah menjadi kenyataan dan saya sangat menyesal tentang ini karena saya selalu menjadi penggemar Milan. Tentu saja diperlukan direktur olahraga yang berpengalaman. Mereka adalah orang-orang yang kompeten yang memiliki nilai untuk bisa mengangkat Milan. Dalam sepak bola, Anda membutuhkan bakat untuk bermain. Jika Anda tidak memiliki bakat, maka Anda tidak dapat melakukannya atau tidak melakukannya dengan baik. Nilai-nilai ada dan Anda harus menemukan solusinya, ungkapnya. Kekalahan melawan Atalanta membuat AC Milan mencatatkan kekalahan ke-10 mereka di Serie A musim ini dan muncul banyak kritik akan hasil tersebut. Sepanjang musim ini Milan tampil di bawah ekspektasi dan lebih buruknya lagi mereka harus berada di papan tengah. Jika benar Rossoneri finish di urutan ke-8 atau ke-9 musim ini, maka itu akan menjadi posisi terendah mereka dalam 10 musim terakhir, dan jika mereka kehilangan Coppa Italia juga, maka mereka tidak akan bermain di kompetisi Eropa pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Milan News menuliskan bahwa klub telah menelan 10 kekalahan musim ini dengan yang terbaru mereka ditundukkan Atalanta di San Siro akhir pekan lalu. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka banter era akan kembali terulang dan Diavolo harus kembali memulainya dari awal sekali lagi. Federasi Sepak Bola Italia secara resmi menghentikan sisa pertandingan di pekan ke-33 dan juga laga tingkat Primavera setelah meninggalnya Paus Fransiskus. Pemimpin umat Katolik sedunia itu menutup usia di usia ke-88 tahun pada hari Senin 21 bulan 4 2025 pagi hari waktu setempat atau 1 hari sebelum hari Paskah. Paus Fransiskus meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakitnya. Duka mendalam dirasakan masyarakat sedunia terutama di Italia. Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola Italia pun menunda sisa laga Serie A pekan ke-33 yaitu Parma versus Juventus, Torino versus Udinese, Cagliari versus Fiorentina, dan Genoa versus Lazio. Selain itu, laga tingkat Primavera pekan ini juga dikabarkan telah ditunda. Belum diketahui kapan laga tunda tersebut akan kembali dilanjutkan. Yang pasti laga-laga tersebut harus digelar sebelum pekan terakhir Serie A pada 25 Mei mendatang. AC Milan mengalami musim yang rumit meskipun kedatangan Sergio Conceição telah menghadirkan sebuah trofi, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dalam beberapa bulan terakhir, kesempatan AC Milan untuk bermain di Eropa musim depan terus berkurang dan kekalahan dari Atalanta membuat semuanya menjadi semakin rumit. Milan News pun menyebutkan bahwa saat ini Milan sedang mengalami kepercayaan diri yang rendah dan laporan tersebut menyatakan bahwa itu perlu segera diperbaiki. Menurut Sempre Milan, tren buruk yang terus menerpa membuat tim runtuh secara mental dan kemudian menyebabkan kesalahan yang terus berulang sepanjang musim. Perubahan yang dilakukan kali tidak efektif dan datang di waktu yang salah. Saat ini Milan adalah hasil buruk dari tim ambisius yang manajemen inginkan dan tidak ada tanda-tanda ada perubahan dalam beberapa pertandingan terakhir. Saat Joao Felix tiba di AC Milan pada bulan Januari, muncul optimisme tentang peningkatan performa tim, namun optimisme itu dengan cepat memudar. Felix mampu tampil mengesankan pada laga debutnya berseragam merah hitam. Dia memiliki keterampilan dan bakat yang luar biasa. Tetapi pada laga-laga berikutnya, penampilan Felix terus menurun hingga sekarang rajin menghangati bangku cadangan Milan. Gazzetta dello Sport pun menyebutkan penampilan striker Portugal itu dengan kata menyakitkan saat laga melawan Atalanta. Jelas itu kritikan keras untuk Felix, tetapi itu adalah kenyataan situasinya saat ini di dalam skuad. Hampir bisa dipastikan Milan tidak akan menebusnya secara permanen dari Chelsea setelah pinjaman yang mengecewakan. AC Milan mendapatkan 2 kabar baik sekaligus menjelang pertandingan besar tengah pekan ini. Menjelang pertandingan tengah pekan ini melawan Inter, Milan membutuhkan kekuatan penuh demi tetap terus menjaga asa untuk melangkah ke partai final. Dan menurut Sky, Sergio Conceição mendapatkan tambahan kekuatan setelah beberapa pemainnya sudah kembali dari cedera. Menurut laporan tersebut, Conceição akan mengandalkan Kyle Walker sebagai bek kanan karena dia telah pulih dari cedera siku yang membuatnya harus menjalani operasi pada awal bulan ini. Dia bisa menggantikan posisi Alex Jimenez atau Fikayo Tomori yang tidak menunjukkan performa mengesankan akhir pekan lalu. Di sisi lain ada Ruben Loftus-Cheek yang juga akan segera kembali ke atas lapangan karena dia telah ikut berlatih. Sama halnya dengan Walker, gelandang itu sekarang telah pulih dari operasinya dan bersedia untuk pertandingan tengah pekan ini.
Nama Carlo Ancelotti kembali muncul sebagai kandidat baru pelatih AC Milan dan kemungkinan sang pelatih akan pulang kampung pada musim depan. Beberapa tahun terakhir Ancelotti beberapa kali dikaitkan dirinya akan kembali menukangi Rossoneri, tetapi sang pelatih justru betah di Spanyol. Sambil mengenang mantan pelatihnya itu, Serginho berbicara kepada radio Serie A tentang Ancelotti dan berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Carlo jelas bukan seseorang yang bekerja pada bagian taktis seperti Zaccheroni, tetapi dia memiliki mata yang mengesankan. Dia adalah seseorang yang melihat pertandingan seperti beberapa pelatih di dunia, tetapi tidak hanya itu. Dia memiliki perbedaan besar. Dia adalah seseorang yang tahu bagaimana membina pemain dengan cara yang mengesankan. Dia adalah seorang psikolog. Dia berhasil membuat semua orang merasa baik dan itu adalah keberuntungan besar bagi seorang pelatih bisa membuat sebuah tim puas. Dia adalah penikmat sepak bola yang hebat. Dia sangat penting tidak hanya bagi saya tetapi juga untuk dunia sepak bola, ungkapnya.